Halo teman-teman, sobat ternak semuanya. Siapa yang mengalami telur entok yang kita nanti akan kita panen ketika menetas, ternyata malah dimakan oleh induknya sendiri atau bahkan temannya ataupun faktor lain. Nah, sebelum kita bahas apa penyebabnya dan bagaimana solusinya, ketahui terlebih dahulu telur entok yang kita nantikan akan menetas kita panen DOE-nya itu yang memakan memang entok atau faktor lain. Jadi ada faktor eksternal juga yang mempengaruhi atau yang menyebabkan telur entok tersebut dimakan, yaitu faktor luar atau faktor eksternal teman-teman, yaitu dimakan oleh garangan atau dimakan oleh ular atau bencawak dan lain sebagainya. Intinya faktor eksternal, bukan dari entok itu sendiri. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah, itu pentingnya selalu Kang Roy ingatkan bahwa biosecurity, keamanan kandang itu sangat penting sekali. Para peternak harus meyakinkan bahwa peternakan teman-teman itu aman. Biosecurity, keamanan kandang aman dari faktor eksternal, yaitu salah satunya termasuk dari hewan predator lainnya yang akan mengganggu peternakan teman-teman. Hal ini sangat penting sekali dan perlu para peternak perhatikan. Dan apabila hal tersebut bukan penyebabnya atau bukan faktor telur kita itu gagal menetas karena dimakan oleh hewan buas atau hewan seperti ular, bencawak dan lain sebagainya, namun memang benar-benar hal tersebut itu difaktorkan karena indukan, disebabkan karena dimakan indukan, sehingga para peternak itu bisa gagal panen. Apa penyebabnya kok bisa indukan entok ataupun indukan lainnya itu memakan telur entok sendiri? Nah, simak sampai selesai, jangan di skip teman-teman, agar bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap pastinya. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, kita perlu ketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan indukan entok itu memakan telurnya sendiri. Padahal indukan entok sudah mengeram lama, sudah mengeluarkan telurnya sendiri, namun kok bisa dimakan. Penyebab yang pertama yaitu para peternak tidak memperhatikan kenyamanan kandang, yaitu terlalu padat populasi di dalam kandang, sehingga menyebabkan entok yang kita pelihara itu stres. Khususnya indukan entok yang mengeram itu stres, ataupun entok lainnya itu mengalami stres sehingga mematok telur yang sedang diengrami, walaupun telur itu ada isinya atau fertil teman-teman. Jadi sangat penting sekali, kepadatan kandang ini sangat perlu diperhatikan para peternak. Nah, contoh seperti kandang Kang Roy seperti ini. Nah, ini ukuran kandang itu lumayan ya teman-teman. Ukurannya ini 3 meter kali 4 meter, itu maksimal satu pejantan untuk 5 atau 6 betina. Standarnya kalau teman-teman itu memiliki kandang 1 meter persegi, 1 jantan, 2 betina, atau seminimal mungkin lah, sesedikit mungkin entok itu leluasa, sehingga tidak perlu dijadikan patokan ukuran segini itu enaknya seberapa populasi. Yang pasti intinya lebih enaknya yaitu seminimal mungkin, sesedikit mungkin entok itu leluasa. Nah, jadi enak teman-teman nanti mencernanya itu lebih simpel lah. Ketika entok membutuhkan ruang yang luas, maksudnya bukan waktu ya, ruang yang luas, sehingga entok itu meminimalkan entok tidak stres, meminimalisir kesetresan pada entok. Ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena apabila terlalu padat populasi kandang itu nanti akan membuat entok stres karena sering berkelahi, dan selain itu ketika mengeram diganggu oleh entok yang jahil, entok yang nakal dan lain sebagainya.
Sehingga untuk faktor populasi kandang ini sangat penting sekali teman-teman perhatikan apabila teman-teman tidak menginginkan hal-hal yang negatif terjadi. Selain itu yaitu kurangnya air minum. Nah, air minum ini sangat penting sekali teman-teman. Apabila teman-teman itu ternak entok, perlu diketahui bahwa kebutuhan air minum oleh entok itu 3 kali lipatnya dari pakan. Intinya itu kebutuhan air minum lebih banyak lah. Apalagi di musim kemarau teman-teman. Walaupun para peternak itu sudah menyiapkan kolam ataupun bak karet seperti ini, perlu diketahui bahwa entok itu juga tidak semua entok mempunyai karakter yang suka mandi. Sehingga selain kebutuhan air minum yang banyak, memandikan entok itu juga sangat penting sekali agar entok yang kita pelihara tidak stres terutama. Dan yang kedua, entok yang kita pelihara itu tidak kotor, entoknya juga kesehatannya terjaga, dan banyak sekali manfaat lainnya yaitu dengan memandikan entok. Yang terutama, fungsi yang terutama yang pasti agar entok tidak stres. Jadi sangat penting sekali entok yang kita pelihara kebutuhan air tercukupi, yang pasti agar tidak dehidrasi teman-teman. Yang kedua, entok agar tidak stres, dan yang ketiga yang pasti kesehatan entok tetap terjaga. Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman. Tidak semua karakter entok itu bisa mandi. Dan kebutuhan minum entok itu 3 kali lipat lebih banyak dari pakan. Nah, ini perlu dicatat agar para peternak tidak lupa lah intinya. Kita berbagi pengalaman, belajar bersama tentang peternakan entok ini. Dan yang ketiga yaitu diakibatkan karena keseringan pemberian pakan yang telat teman-teman. Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman. Ini sangat penting sekali dan sangat sering dilakukan oleh para peternak. Jadi keseringan pemberian pakan yang telat ini juga mengakibatkan entok, indukan entok ataupun entok lainnya itu bisa memakan telurnya sendiri. Karena entok tersebut kelamaan menahan lapar teman-teman. Sehingga jadwal pemberian pakan Kang Roy selalu tekankan bahwa harus konsisten. Ketika pagi hari jam 7 jadi berikan juga jam 7 teman-teman. Apabila sore jam 4 ya berikan jam 4. Secara terus menerus dan berulang-ulang. Itu namanya konsisten. Agar entok yang kita pelihara itu tidak mengalami dampak negatif seperti ini, yaitu memakan telurnya sendiri. Dan juga banyak faktor lainnya atau dampak lainnya yang diakibatkan karena keseringan telat pemberian pakan pada entok, itu akan mengakibatkan dampak negatif. Dan salah satunya dampak negatifnya yaitu indukan entok bisa memakan telurnya sendiri. Dan yang keempat yaitu kurangnya nutrisi pada pakan teman-teman. Nah, ini perlu dicatat juga ya teman-teman. Kekurangan nutrisi pada pakan ini juga mengakibatkan indukan entok memakan telurnya sendiri. Ini sangat penting sekali para peternak ketahui. Para peternak sudah telat pemberian waktu pakan, ditambah lagi jika pakan yang kita berikan itu kekurangan nutrisi atau nutrisi tidak mencukupi kebutuhan entok. Nah, ini malah sangat fatal sekali, sangat berdampak sekali teman-teman. Jadi para peternak harus memastikan bahwa pakan yang diberikan pada entoknya itu bernutrisi, ada kandungan gizi atau nutrisi yang akan dibutuhkan oleh entok. Apabila teman-teman tidak menginginkan entok memakan telurnya sendiri, teman-teman harus mencukupi hal tersebut. Karena kenapa kok telur tersebut dimakan oleh induknya sendiri atau entok lainnya? Karena telur tersebut itu memiliki nutrisi yang banyak,
Salah satunya yaitu mengandung kalsium yang tinggi. Sehingga kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi ini bertambah atau merambah pada telur entok akan dimakan oleh induknya sendiri. Nah, itu dampaknya teman-teman. Sehingga tercukupnya nutrisi pada entok ini harus kita penuhi melalui pakan teman-teman. Dan selanjutnya yaitu telur memang infertil atau tidak menetas. Jadi ini memang sudah insting entok ya teman-teman. Insting indukan entok ini sangat tajam sekali. Kalau telurnya itu emang infertil atau tidak menetas, itu pasti dimakan. Jadi tidak dibuang karena nutrisi atau telur tersebut itu mengandung vitamin yang banyak. Sehingga dimakan oleh induknya sendiri karena sudah tahu telurnya itu infertil atau tidak menetas. Ini sudah hal yang wajar ya teman-teman, kalau infertil itu pasti dimakan telurnya sendiri, dimakan induknya sendiri. Insting entok itu sangat tinggi, sangat tajam sekali. Dan yang terakhir yaitu faktor kriteria atau memakan telurnya sendiri itu diakibatkan karena kriteria oleh induknya sendiri. Jadi ada genetik entok itu memang keturunannya turun-temurun memakan telurnya sendiri. Nah, ini perlu diwaspadai. Namun tidak usah ribet-ribet. Teman-teman, jual saja entok seperti itu atau dikonsumsi atau masukkan ke pedaging, sehingga teman-teman tidak usah pikir pusing-pusing lah. Indukan yang model seperti itu dijual saja atau dimasukin ke pedaging atau dikonsumsi. Jadi ada ya teman-teman kriteria indukan entok yang memakan telurnya sendiri atau genetik lah, turun-temurun. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, ini hujan ini. Nah, ternyata hujan deras ini. Kang Roy tidak bawa mic sehingga ini Kang Roy tidak bisa berlama-lama. Dan poin yang sudah Kang Roy jelaskan sudah terpenuhi, ada 6 poin ya teman-teman, kalau nggak 5. Semoga bisa bermanfaat buat para peternak semuanya dan pastinya membantu para peternak. Ini kondisi hujan ya teman-teman. Nah, ini Kang Roy di kandang. Nah, ini Azula Kang Roy, kondisi hujan. Terima kasih buat para peternak semuanya. Selamat berjumpa kembali di konten Kang Roy selanjutnya. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.